Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama masih bisa berjumpa, yaitu dalam pembelajaran Mari Belajar Quran Surah Al-Falaq. Begitu juga dengan salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, pada kali ini atau pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa untuk mengambil keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran Quran Surah Al-Falaq, terlebih dahulu kita fahami apa kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran Surah Al-Falaq. Kemudian yang ketiga, memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya, membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Seterusnya, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran Surah Al-Falaq dengan benar. Kemudian, selanjutnya, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Falaq dengan lancar. Nah, itulah sebagai kompetensi dasar kita. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, satu, melalui pembelajaran menggunakan model problem basic learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar, membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil, kemudian menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surah Al-Falaq, kemudian menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Falaq dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab,
disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya tentang pengertian Quran Surah Al-Falaq. Pengertian Quran Surah Al-Falaq. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Salah satu surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Jadi dia adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekkah, sehingga surah ini disebut Makkiyah. Jadi surah Al-Falaq termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Falaq mengajarkan kepada kita agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluknya, baik itu kejahatan manusia, kejahatan jin, dan juga kejahatan hewan. Jadi Quran Surah Al-Falaq tersebut menceritakan tentang adanya kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang yang dengki. Ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Karena binatang-binatang buas atau hewan-hewan umumnya berkeliaran di malam hari. Seperti misalnya ular, livan, kalajengking itu berkeliaran di malam hari. Kemudian ada kejahatan tukang sihir. Nah, ini sering terjadi atau banyak manusia yang melaksanakannya. Kemudian ada kejahatan orang dengki. Orang yang dengki juga banyak di antara manusia. Nah, anak-anak sekalian, Quran Surah Al-Falaq ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak melaksanakan atau melakukan kejahatan. Baik itu kejahatan berupa sihir, berupa mantra-mantra, dan juga berupa dengki. Dengan kata lain, kita tidak boleh memiliki sifat dengki dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengki boleh dikatakan adalah penyakit hati atau iri hati. Orang yang memiliki sifat dengki atau iri hati, hidupnya tidak akan pernah tenang atau bahagia. Selalu iri melihat keberhasilan orang lain, iri melihat rezeki orang lain, padahal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, anak-anak sekalian, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah anak-anak sedang belajar di sekolah atau di kelas, sedang membaca Quran Surah Al-Falaq. Kemudian gambar nomor 2, seorang ibu guru sedang membaca Quran Surah Al-Falaq bersama peserta didik. Kemudian gambar nomor 3, seorang siswa membaca Quran Surah Al-Falaq sekaligus arti daripada Surah Al-Falaq atau makna daripada Quran Surah Al-Falaq di depan kelas bersama dengan gurunya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar anak-anak dan guru sedang membaca atau mengulang-ulangi membaca Quran Surah Al-Falaq secara berulang-ulang atau secara latihan-latihan agar bacaannya menjadi bacaan yang benar. Ayo baca Quran Surah Al-Falaq berikut dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah. Dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan berta'awuz atau membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amati cara gurumu melafalkan Quran Surah Al-Falaq. Perhatikan gerak mulut dan panjang pendek bacaan ketika melafalkannya. Nah, sebelum membaca Quran Surah Al-Falaq, cermati terlebih dahulu tulisannya, ayat pertama. Mari kita cermati tulisannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian pada gambar berikut ini seorang ibu guru sedang membaca Quran Surah Al-Falaq. Baca dan lafalkan ayat di atas dengan benar secara berulang. Baiklah, saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini dibaca secara berulang-ulang. Kemudian ini dia Quran Surah Al-Falaq. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam Quran Surah Al-Falaq atau bacaannya, pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya.
yaitu shin dan sin. Perhatikan juga huruf tha, dibaca tha, ujung lidah dirafatkan tha dengan gigi atas. Pada ayat kelima dibaca terdapat huruf dzal. Nah, ini dia huruf dzal. Pelafalannya ada pada ujung lidah. Huruf dzal. Kemudian lafalkan secara berulang-ulang huruf-huruf berikut sehingga jelas perbedaannya. Kita baca tha, sha, sa, ha, kho, dha, da, a, gho, kho, fa, ko. Nah, begitu cara membacanya. Kalau dia kita buat baris atas atau baris patah. Nah, saya ulangi lagi. Tha, sha, sa, ha, kho, dha, da, a, gho, kho, fa, ko. Nah, begitulah cara menyebutkan hurufnya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian panjang pendeknya. Mana tadi bacaan yang panjang pada surah Al-Falaq ini. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi pada ayat ini yang panjang adalah huruf u. Karena ada waw yang mati setelah baris u. Makanya dibaca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, jadi kalau pada ayat yang kedua ini yang panjang adalah huruf ma. Karena ada alif setelah huruf atas atau huruf patah. Atau baris patah. Makanya dibaca min syarri ma khalaq. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kalau pada ayat ini yang panjang adalah huruf gho. Karena ada alif setelah baris atas atau baris patah. Kemudian ada da juga panjang karena ada alif setelah baris patah atau atas. Makanya dibaca wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi kalau pada ayat yang keempat ini yang panjang adalah huruf fa. Kemudian huruf fa. Nah, karena barisnya baris atas, baris lurus. Itu setiap baris lurus itu dibaca panjang. Makanya cara membacanya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, kemudian ayat selanjutnya wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau pada ayat kelima ini yang panjang adalah kata ha dan da.
Baik, kita lanjutkan kembali. Maka ini dibaca wa min syarri hasidin idza hasada. Baiklah anak-anak sekalian, begitulah cara membaca Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak sekalian, membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah. Barang siapa membaca satu huruf, maka dia akan memperoleh 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang baik dan bacaan yang benar. Dengan kata lain, kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya dan makhrajnya. Karena kalau tidak sesuai dengan makhrajnya, artinya mungkin akan salah. Nah, anak-anak sekalian, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah atau dari materi Quran Surah Al-Falaq ini adalah bahwasanya kita harus berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Nah, anak-anak sekalian, kalian harus berlatih di rumah membaca Quran Surah Al-Falaq agar bacaan lebih bagus, bisa dibantu oleh orang tua masing-masing jika ada yang salah atau bisa dikoreksi oleh orang tua masing-masing. Dan saya kira cukup sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Sesudah belajar, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.